Halo. Oke. Gue udah ambil misi duluan. Makan di penghulu. Shit. Matahari. Oke. Set. Set. Rupanya kucing ini tuh beranak di kardus dalam gudang toko sembako bapak gua. Ya udah. Yang satu warna oranye, yang satu warna putih, dan terus satunya lagi warna hitam. Yang paling favorit gua tuh yang warna putih, soalnya coraknya bagus. Awalnya tuh gua pengen pindahin kucingnya soalnya. Oke. Udah fase kedua. Udah fase kedua ini. Selesai. Oke, selesai. Oke, siapa dia? Huh? Siapa kau? Huh? Oke. Yaitu peringkat berapa terkuatnya? Buset. Rupanya dia lebih kuat. Oke. Pipi. Oh, jadi itu sama. Tuh, sama. Sama ya. Pipi. Buset lah, udah punya sabel. Rupanya gak kelihatannya noob. Udah punya sabel. Rupanya udah punya sabel. Makan matahari. Ngakong ngorek. Oke. Apakah cuma itu kesulitan merah kucing? Tidak, karena gak lama kemudian belang satu tiba-tiba hilang. Ya elah, balik lagi cari makan di luar atau apa. Tenang aja, ntar juga balik. 1 jam lewat, 2 jam lewat,
Oke, lah, mana chestnya? Cuman gara-gara dia hilang doang gitu. Sini toh. Anak kucing hitam itu tuh harus minum susu, dan kalau dia nggak ada emaknya nggak ada susu. Jadi ya gue cari lagi si belang satu nih, muter-muter gang, dan kayak biasa dah, udah biasa kayaknya gak ketemu gitu, gak ketemu. Jadi cuma tinggal satu nih solusi. Gue langsung buka website toko online, gue order susu kucing sama dot, dan gue harus pakai pengiriman yang instan, dan itu tuh mahal banget. Dan karena ongkirnya mahal, dan ya gue nggak mau rugi gitu, gue belinya lumayan banyak, 300 ribuan lebih gitu. Habis duit gue semua buat beli susu sama dot doang. Beberapa jam kemudian susu sama dotnya datang, ya kan cepet soalnya pengantaran instan. Aku tunggu ya. Habis gue ambil barangnya, terus gue seduhkan susunya sesuai instruksi di kardusnya gitu. Gue coba Aku kasih susunya ke anak kucing gue, dan gue baru sadar gitu kalau kucing itu susah banget buat diajarin pakai dot. Kalau misalkan bayi kan ya, lu bisa pakai cara yang wih ada pesawat, nyeng, ayo buka dong mulutnya, nyeng, nyeng. Buka nggak? Buka nggak? Buka. Tapi kalau misalkan kucing tuh wih ada pesawat, nyeng, ayo. oke. Jadi setelah Sekarang gua ke sini. tutorial di YouTube, gua kerja keras dan jerih payah gitu, akhirnya adik gua bisa kasih susu ke anak kucing ini. Gila, capek banget. Tapi ya habis itu semua, mak gua panggil gua kan, Del, sini ke warung. Gua kira tuh kayak elah, gua Oke, nggak tunggu. suruh adik gua kasih susu ke kucingnya. Masa abis itu gua disuruh bantu di warung? Tapi ya udahlah ya. Dan pas gua ke warung, Buing. di situ gua ngeliat Oke, nggak tunggu. dan sebenarnya gua masih Belum maunya. bentar gua bikin part Ini asap 100.000 lagi. banyak banget cerita kucing gua. Nanti gua lanjutin lagi. Oke, sebelum videonya beres, kita Q&A dulu aja lah ya. Probel Nation nanya, Bom. animasi pakai Pas. HP, animasi Pas pakai banget HP, gua nggak pernah coba. uangku. Gua tahu ada beberapa Pas animator dari banget. pakai HP gitu ya buat bikin animasinya, kayak si Zahra OCS kalau nggak salah. Tapi ya Pas gua banget sendiri pakai tadi uangnya. punya stand mau namain apa, terus kekuatannya apa. Kalau stand bikin sendiri sih kayaknya gue nggak tahu, mungkin kalau gue jelasin bakal lama gitu. Tapi kalau misalkan stand dari Jojo yang gue pengen, ya gue ambil yang New World aja lah ya. Jadi pas gue udah mau delay, gue tinggal berhentiin waktu, terus gue Oke. bisa lanjut kerja. Jadi gue nggak bakal pernah delay. Wah gila, gue pinter banget. Pernah nggak delay nggak? Pernah. Gue lupa video yang mana, tapi gue pernah nggak delay. Gue cuma lupa. Oke, berapa harganya? Terus Oke, ada gue lihat ada pakai Falcon. proses buatnya. Kayaknya setiap video baru yang gue buat tuh lebih ribet dari video sebelumnya gitu. Ada orang pakai Falcon Gitu ya. Jadi ya coba deh itunya. yang video yang sekarang yang lagi lu tonton. Oke, ngumpul ada bos. Ada yang tahu kalau Wah, tahu nggak kalian? misalkan temen Ngokil nggak? nggak tahu tuh saudara gue sama temen kuliah gue. Ngokil. Temen kuliah gue ada sih yang beberapa yang tahu, mereka nemu channel gue terus apa ngasih tahu gue gitu. Cuman ya kebanyakan nggak tahu. Kenapa abang milih jadi youtuber animasi, gak gamer atau yang lain? Aduh, ini jawabannya agak panjang, ini apa susah dijawabnya kalau sini. Cuman gue kasih inti aja deh. Main game buat senang-senang sama main game buat kerja itu benar-benar gak sama. Gue punya beberapa teman yang pro player Set. gitu ya, dan mereka selalu bilang ke gue kalau misalkan kerja main game itu capek Set. dan bener-bener gak sama kayak main game biasa. Soalnya lu kayak bener-bener ngerasa Set. ya kalau misalkan seandainya youtuber gaming kan, youtuber gaming, lu mesti ngedit, lu mesti apa main search engine optimization di YouTube, terus juga mesti interaksi sama apa penonton. Jadi meskipun lu youtuber gaming, tapi kerjaan lu tuh kebanyakan malah bukan main game gitu. Kebanyakan kerjaan lu tuh ngedit, habis itu cari game yang lagi tren apa segala macem. Jadi ya alasan gua nggak jadi youtuber gaming ya begitu. Duh. Gua bikin channel animasi juga Eh, karena gua jangan, khusus gue. tapi ya by the way gua punya channel game Uh, dong sih. langsung lebih, Gaming, jadi kalau misalkan bisa lebih lagi. ya deh itu ya bye. Terus lah, dapat es kang, jangan nggak apa-apa es. Mau cobain es. BTW sebelum video ini mulai, sorry banget suara gue di video ini kayak orang mau mati.
asap. tenggorokan pas recording. Asap. Waktu ya gue tungguin tapi gak sempet. Terus gue gak pernah. Aduh. Banyak banget orang yang nanya gue. Asap. Di live stream gue pernah itu sekali di mimpi gue juga. Asap pagi. Pura-pura sehat. Nih arwananya masih segar. Asap. Tunggu rumah gue selesai renovasi dulu guys. Ke-8 asap. Gue kasih ke saudara gue. Soalnya saudara gue mau jadi ya gue kasih. Jadi habis pura-puranya gue kasih ke saudara gue kan akuarium bekasnya. Tunggu. Gue mikir sayang aja gitu kalau ada akuarium kosong gak dipakai buat apa-apa. Kayak buang-buang tempat gitu. Ada di event. Oh, ada tuh event tongi. Oke, coba jatuhkan. Dan ya gue tahu Buset, dapat gempa. terus juga banyak sih orang punya kucing. Terus nggak kasih gue. Sekarang gue udah punya orang kuda. Jadi guys, gue pengen cari hewan unik yang bisa gue taruh di akuarium ini. Waktu itu gue ada beberapa ide sih, biar kayak lobster atau kepiting gitu. Pokoknya gue pengen sesuatu yang gak terlalu mainstream dah. Nah tapi waktu itu gue lagi ke pet shop kan buat beli makanan kucing gue. Di situ gue lihat ada akuarium yang isinya tanaman air, terus kayak ada banyak ikan-ikan kecil gitu. Gue tanya kan ke owner pet shopnya, bang ini tanamannya asli? Ya asli. Akuarium yang kayak gini namanya apaan bang? Ya aquascape namanya. Oh bikinnya gimana bang? Ya gitu. Jadi pas pulang ke rumah gue cari sendiri tutorial di YouTube. Banyak tutorialnya dan ternyata tuh Satu skill aja tapi ultimate langsung KO. Wow, dan di saat gue ngeliat tuh video langsung KO. mata gue loiri, otak tertarik, tangan ngeklik, tapi sayangnya dompet gue menjerit. Gue jadi benar-benar tertarik gitu mau piara ikan asin. Soalnya dari dulu tuh gue ngira kalau ikan asin tuh susah banget gitu buat dipiara. Kayak lu harus lulusan biologi kelautan baru bisa piara ikan asin. Udah gitu Makan tuh bang, lu satu skill. Gua nonton banyak banget tutorial tentang piara ikan air laut. Saking banyaknya Apa? gua gambar ikan laut terus gua udah langsung tahu namanya, dia makan apa, galak atau enggak, habitatnya di mana, nomor WA-nya berapa, password wifi-nya apa, nama mertuanya siapa, status pernikahannya gimana. Apa lo? Gua tuh intinya udah nonton video tutorial banyak banget. Jadi menurut gua lu tuh gak harus jadi lulusan biologi kelautan sih buat piara ikan asin. Iya, mengejutkan memang. Tapi kalau misalkan dibandingin sama ikan air tawar, pendapat gua sih ya, ikan air asin tuh lebih susah dan lebih mahal juga. Sangat sepi. Biar ikan air laut juga, lu harus cari tutorial sendiri. Sangat pencet. Seharusnya gue pencet ini. Batu pasir dan Sangat pencet lagi. ada ikan dan ada koralnya. Nah, koral itu bukan tumbuhan sih sebenarnya, tapi dia tuh kayak koloni hewan. Aduh, sangat pencet. Singkatnya aja nih ya, gua jelasin secara cepat nih. Koral itu ada 2 tipe, fotosintesis sama NPS. Dari 2 tipe itu, masing-masing ada 3 tipe lagi, soft, LPS, sama SPS. Dan tergantung dari jenis koral yang lu punya, cara ngerawatnya itu bervariasi. Dari taruh di akuarium nyalain lampu terus ganti air seminggu sekali, sampai Oke, ngeliatin ke akuarium lu desa 6 kali salju. sehari. Terus kasih makan koral lu pakai makanan khusus koral 6 kali sehari. Dan itu Oh ya, terus apalagi nih yang lupa gue bilang tadi. Siapa tahu untuk dapat pedang saber kalian tahu. Nah, kalian nggak tahu nih. Nah, kita ke hutan. Nah, abis itu canggih tombol. Abis itu ke bawah itu untuk ambil misi. Nah, abis itu ke gunung, abis itu ke sini. Nah, abis itu untuk dapat ini. Nah, udah deh, bangkit lagi. Oh ya, ngelawan bos.